Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan belajarnya. Kalau pada sebelumnya kalian mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, pada pembelajaran kali ini kita pelajari gerak pada tumbuhan. Mungkin banyak orang mengira bahwa tumbuhan tidak bisa bergerak. Namun sebenarnya tumbuhan bisa bergerak. Ingat pelajaran di kelas 7 tentang ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Antara lain makhluk hidup berkembang biak, benda mati tidak. Makhluk hidup bernafas, benda mati tidak bernafas. Makhluk hidup bergerak, benda mati tidak bisa bergerak. Nah, jadi tumbuhan merupakan suatu makhluk hidup, tentunya juga bisa bergerak. Memang, gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan. Gerak tumbuhan hanya terjadi pada bagian tubuh tertentu dan tidak bisa berpindah tempat. Yang demikian itu disebut dengan gerak pasif. Ya tentunya pada hewan manusia, karena geraknya bisa berpindah tempat, disebut dengan gerak aktif. Gerak pada tumbuhan juga sama sebenarnya seperti yang terjadi pada hewan dan manusia, yaitu terjadi karena adanya rangsang atau karena pengaruh rangsang dari luar atau iritabilitas. Contoh sederhana saja, misalnya kita melihat sesuatu yang menarik. Biasanya kita memberikan suatu tanggapan atau respon dengan bergerak mendekati benda yang menarik tersebut. Kita mendengar sesuatu, kita pun juga bisa memberikan respon atau tanggapan. Nah, demikian juga pada tumbuhan. Jadi tumbuhan yang saya maksud di sini bergerak, gerakannya dipengaruhi karena rangsang dari luar. Itu yang utama, juga proses tumbuh. Kita lanjutkan, kita pelajari macam-macam gerak pada tumbuhan. Pada dasarnya gerak tumbuhan itu bisa dikelompokkan. Ada gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Nah, esionom dibedakan lagi, ada tropisme, nasti, dan taksis. Baik, apakah perbedaan masing-masing gerak tumbuhan ini? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, gerak endonom atau disebut dengan gerak otonom. Nah, pada layar ini adalah gambar tumbuhan hidrilla. Kalau daun tumbuhan hidrilla itu dipotong, melintang, dilihat di bawah mikroskop, tampak di sini ada bagian sel yang disebut dengan kloroplas. Karena ini tumbuhan, jadi memiliki kloroplas yang merupakan kumpulan klorofil. Jadi kloroplas itu terdiri atas banyak klorofil yang ada di dalamnya. Nah, klorofil ini bisa bergerak mengikuti gerak sitoplasma. Jadi di luar inti sel ada bagian yang disebut dengan sitoplasma. Sito itu di luar, plasma cairan. Cairan sel yang ada di
luar inti sel. Nah, cairan ini bergerak seperti yang ditunjukkan tanda panah ini. Nah, kemudian menyebabkan kloroplas yang ada di dalam sel itu juga bergerak. Nah, gerak ini disebabkan bukan karena rangsang dari luar, tetapi istilahnya rangsang dari dalam. Maka disebut dengan gerak endonom. Jadi pergerakan kloroplas berkeliling atau rotasi akibat dari pergerakan sitoplasma di dalam sel disebut dengan gerak endonom. Lebih khusus ini istilahnya adalah gerak siklosis. Jadi gerak siklosis itu merupakan contoh dari gerak endonom. Kita lanjutkan yang berikutnya, gerak higroskopis. Kalau mendengar istilah higro, tentunya kalian ingat higro ini adalah kelembapan. Kalau higrometer itu alat untuk mengukur kelembapan udara. Nah, higroskopis yaitu gerak tumbuhan karena perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Ini terjadi pada kulit biji tanaman polong-polongan. Kalau pada gambar ini gambar tumbuhan polong-polongan yaitu saga. Yang bijinya menarik, ada warna merah dan hitam. Tanaman polong-polongan yang lain seperti kacang hijau, juga kedelai. Nah, kalau kulit biji dari tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan itu terjadi perubahan kadar air, misalnya yang ada di ujung ini kadar airnya sedikit, bisa ditandai dengan warna kecoklatan atau mungkin agak kering. Kemudian di sini masih agak basah, ya. Maka terjadi perbedaan kadar air antara di bagian ujung dengan bagian yang lain. Nah, perbedaan itu bisa menyebabkan pecahnya kulit biji ini, sehingga menyebabkan biji terpelanting keluar dan biasanya juga mengeluarkan bunyi. Jadi mengeluarkan bunyi seperti cetak-cetak begitu. Nah, gerak yang demikian itu disebut dengan gerak higroskopis. Juga terjadi pada kotak spora atau sporangium pada tumbuhan paku. Jadi kotak spora itu selaput pembungkusnya itu bisa pecah sehingga spora yang ada di dalam kotak itu bertebaran di sekitar. Nah, gerak akibat perbedaan kadar air disebut dengan gerak higroskopis. Terjadi pada pecahnya biji polong-polongan atau kacang-kacangan. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah gerak esionom. Nah, kalau gerak esionom ini mirip seperti pada hewan manusia, yaitu karena rangsang dari luar. Nah, berdasarkan respon gerak yang dilakukan tubuh tumbuhan bisa dibedakan ada tropisme, kemudian nasti, dan yang terakhir taksis. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tropisme. Tropisme adalah gerak esionom karena rangsang dari luar. Kalau manusia itu juga bisa memberikan respon atau tanggapan terhadap adanya rangsang cahaya, seperti contoh di awal yang saya sampaikan,
ketika kita melihat sesuatu yang menarik, kita bisa melihat sesuatu yang semua benda yang ada di sekitar kita itu karena adanya rangsang, yaitu cahaya. Jadi cahaya merupakan salah satu bentuk rangsang. Nah, kemudian misalnya kita bergerak mendekati sesuatu yang menarik tadi, itu artinya gerak kita dipengaruhi oleh tempat keberadaan rangsang tersebut. Dalam hal ini, mendekati. Yang demikian itu disebut dengan istilah tropisme positif. Artinya gerak tropisme yang mendekati rangsang. Contoh yang lain, misalnya kita melihat sesuatu yang menjijikkan. Nah, bagaimana respon atau tanggapan kita? Biasanya kita bergerak menjauhi rangsang tersebut. Yang demikian itu disebut dengan tropisme negatif. Nah, pada tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap rangsang cahaya. Kita pernah melihat mungkin ketika tumbuhan tumbuh di tempat terbuka yang cahayanya bisa diperoleh dari kemana-mana, maka tumbuhan itu lurus seperti ini. Tetapi kalau di sebelahnya itu terhalang karena mungkin tumbuhan lain atau mungkin karena gedung, sehingga di salah satu sisi ini tidak ada cahaya, maka arah pertumbuhan tanaman itu bergerak menuju ke tempat yang ada cahayanya. Seperti ini. Karena di sisi sebelahnya di sini tidak ada cahaya. Nah, ini berarti disebut dengan tropisme. Tropisme karena rangsang cahaya disebut dengan istilah fototropisme. Contoh yang lain, ketika ada tanaman yang bersulur, ini namanya sulur, misalnya pada tanaman kacang panjang, itu ada sulurnya seperti ini. Kemudian juga sirih. Kalau seseorang menanam tanaman yang merambat dengan tubuh yang lentur seperti itu, biasanya di sekitarnya diberi rambatan. Bisa tumbuhan hidup, bisa tumbuhan mati seperti ini. Ditancapkan di sebelahnya. Nah, gerak bagian tumbuhan yaitu sulur ini akan membelit. Ini juga disebut dengan istilah tropisme. Karena gerakannya dipengaruhi oleh tempat keberadaan rangsang. Dalam hal ini, mendekati rangsang. Tropisme karena rangsang. Rangsangnya di sini disebut dengan rangsang sentuhan. Jadi kalau menyentuh benda, sulur ini akan langsung membelit. Maka disebut dengan tikmotropisme. Jadi tikmotropisme itu gerak tropisme karena rangsang sentuhan. Nah, istilah lain, ya ini disebut dengan tropisme positif. Ini fototropisme karena mendekati cahaya, berarti fototropisme positif. Itu istilah lainnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang gerak nasti. Berbeda dengan tropisme, kalau tropisme itu gerak tropisme yang dipengaruhi, yang arah gerakannya atau yang gerakannya itu dipengaruhi oleh tempat keberadaan rangsang. Bisa mendekati rangsang, bisa menjauhi rangsang. Jadi kata kuncinya kalau tropisme itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu mendekati atau yang kedua menjauhi rangsang. Karena arah gerakannya dipengaruhi oleh tempat keberadaan rangsang. Nah, kalau nasti ini juga termasuk gerak tropisme, tetapi arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang atau tempat keberadaan rangsang.
Nah, contohnya ya pada tumbuhan putri malu. Daun tumbuhan putri malu ini jika disentuh akan bergerak, merapat. Jadi yang keadaan sebelumnya membuka, jika disentuh akan merapat. Jadi rangsangnya di sini berupa rangsang sentuhan. Rangsang sentuhan ini datang dari berbagai arah, misalnya kalau disentuh dari bawah, atau mungkin disentuh dari atas, atau dari samping, kanan kiri seperti ini. Bagaimanakah gerakannya? Samakah atau berbeda? Iya, gerakannya sama. Artinya apa? Artinya arah gerakannya ini tidak dipengaruhi oleh tempat keberadaan rangsang. Baik rangsang di atas, di kiri, kanan, bawah, gerakannya tetap sama. Nah, gerak tropisme seperti ini disebut dengan nasti. Contoh yang lain misalnya pada tumbuhan bunga pukul 4. Bunga ini lazim dulu digunakan sebagai tanaman hias di halaman rumah. Ada yang bunganya merah muda seperti ini, ada yang putih, bahkan ada yang belang-belang. Bunga ini mekar karena adanya rangsang cahaya sekitar pukul 4 sore. Oleh karena itu disebut dengan bunga pukul 4. Kalau kita perhatikan, kuncup bunga arahnya tidak sama. Ke atas, ke bawah, mungkin ke samping, kiri, kanan. Ya. Pukul 4 sore itu rangsangnya berupa cahaya dari sebelah, kalau di daerah kita berada di daerah atau di arah barat. Nah, kalau kebetulan misalnya ini ke arah timur, kemudian rangsang cahaya pukul 4 sore dari sini, apakah mekarnya kuncup bunga ini menuju ke tempat keberadaan rangsang cahayanya di sini, sumber cahayanya? Tidak. Kuncup bunga ini mekar ya sesuai dengan menghadapnya kuncup ini. Jadi tidak mengarah ke tempat keberadaan rangsang. Jadi tidak dipengaruhi. Baik itu yang menghadap ke bawah, ke atas, sama. Dia mekar begitu saja. Arah gerakannya tidak dipengaruhi, tidak menjauhi maupun mendekati sumber rangsangnya. Yang demikian ini disebut dengan gerak nasti. Jadi nasti adalah gerak tropisme juga. Saya ulang. Jadi nasti ya termasuk gerak tropisme, tetapi arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kata kuncinya tidak mendekati atau tidak menjauhi. Jadi saya ulang, jadi kalau didefinisikan lengkap, nasti yaitu gerak tropisme, atau boleh seperti ini, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kita lanjut. Ya, kita pelajari sekarang macam-macam gerak esionom. Gambar yang pertama, ya, fototropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang cahaya. Gambar yang kedua, kamu tentukan dulu ini gerak tropisme atau nasti. Betul, ini gerak nasti. Rangsangnya apa? Cahaya. Cahaya itu foto, berarti foto nasti. Gambar yang ketiga. Baik, di sini ada dua yang harus dijawab. Yang pertama adalah gerak ujung tanaman menuju ke cahaya. Yang kedua, gerak pertumbuhan akar menuju ke bumi atau ke air di sini.
Baik, yang pertama, gerak tumbuhan atau gerak tropisme karena rangsang cahaya disebut dengan fototropisme. Kemudian gerak akar itu selalu ke bawah. Kita lihat misalnya pada tumbuhan beringin yang memiliki akar di dahan-dahan, kalau gerak ujung tanaman, gerak daun itu menuju ke atas, ke cahaya. Nah, sedangkan gerak akarnya ke bawah, menuju ke pusat bumi atau menuju ke bumi. Karena tempat air berada adalah di bumi. Logikanya seperti itu. Nah, ini disebut dengan gerak tropisme. Pokoknya kalau menuju, mendekati, atau menjauhi itu namanya tropisme. Dipengaruhi oleh keberadaan rangsang. Tropisme karena rangsang gaya gravitasi bumi. Jadi ke bawah itu karena pengaruh gaya gravitasi bumi disebut dengan geotropisme. Jadi gerak akar ke bawah ini karena adanya rangsang gaya gravitasi bumi disebut dengan geotropisme atau geotropisme positif. Ini fototropisme atau fototropisme positif. Nah, fototropisme positif ini bisa diartikan lawan dari geotropisme positif, berarti geotropisme negatif. Artinya kalau ujung tanaman itu gerakannya menjauhi gaya gravitasi bumi. Kalau gaya gravitasi bumi itu ke bawah, kalau ke atas berarti ya geotropisme negatif. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada pot yang berisi tanaman. Pada gambar A, ini keadaan awal pada tumbuhan yang ada dalam pot ini, yang di sebelah kiri batang disiram dengan air. Yang sebelah kiri kanan batang disiram dengan air sabun. Setelah diamati, arah akar menuju ke tempat yang ada airnya atau air biasa. Sedangkan menjauhi air sabun. Nah, air sabun ini termasuk zat kimia atau kemo. Jadi, gerak akar menjauhi zat kimia, yaitu air sabun ini namanya nasti atau tropisme. Ya, kalau di sini menjauhi atau mendekati, itu berarti tropisme. Tropisme karena rangsang zat kimia namanya kemotropisme. Nah, ini yang berikutnya menuju ke air. Menuju berarti tropisme. Pokoknya menjauh atau mendekati namanya tropisme. Tropisme karena rangsang air disebut dengan hidrotropisme. Demikian juga contoh ini. Ini diberi air, kemudian di sini diberi pupuk. Keadaan berikutnya seperti ini. Artinya yang diberi pupuk itu lebih banyak. Kalau tadi yang ini yang diberi air sabun menjauh. Yang ini berbeda, ini justru mendekati pupuk karena pupuk diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Ini berarti mendekati. Kalau mendekati berarti tropisme. Tropisme karena rangsang pupuk zat kimia, kemotropisme. Nah, ini yang ini disebut dengan istilah hidrotropisme, ya. Gerak akar menuju ke air, hidrotropisme. Yang ini disebut dengan
kemotropisme. Jadi gerak akar menuju ke bahan kimia atau zat kimia. Paham sampai di sini? Jadi ini hidrotropisme, contohnya gerak akar menuju ke air. Ini tropisme karena rangsang zat kimia, namanya kemotropisme. Ini juga bisa diartikan, misalnya di sini termasuk kemotropisme negatif. Bisa. Kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi, daun putri malu disentuh. Kamu tentukan dulu, tropisme atau nasti. Benar, ini termasuk gerak nasti karena gerakannya tidak dipengaruhi oleh sumber rangsang atau tempat keberadaan rangsangnya. Artinya tidak mendekati maupun menjauhi. Berarti gerak nasti. Nasti karena sentuhan, sentuhan itu tikmo. Tikmo nasti. Tikmo nasti disebut juga gerak seismo nasti. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya masih macam-macam gerak esionom. Ya, kamu tentukan tropisme atau nasti. Tropisme, pokoknya menjauhi atau mendekati tropisme. Karena rangsang sentuhan, sentuhan itu tikmo. Berarti tikmotropisme. Berikutnya. Nah, pada daun majemuk tanaman kacang-kacangan seperti turi, kalau malam, menjelang malam itu merapat. Nanti pagi hari, karena cahaya itu ada, dia membuka lagi. Nah, gerak daun majemuk tanaman kacang-kacangan ini dipengaruhi oleh adanya rangsang gelap terangnya. Jadi kalau gelap rapat, kalau terang ada cahaya membuka. Gerak ini disebut dengan tropisme atau nasti. Apakah menjauhi dan mendekati rangsang cahayanya? Tidak. Berarti kalau tidak, gerak nasti. Nasti karena rangsang cahaya gelap dan terang saja. Namanya nikti nasti. Berikutnya, ini bunga tulip yang banyak terdapat di dataran tinggi kalau di Indonesia seperti di Batu, Bogor, tentunya yang banyak di negara Eropa. Bunga tulip ini mekar kalau di Eropa ketika musim panas. Jadi kalau lingkungan itu suhunya lebih tinggi, maka bunga tulip ini akan berbunga. Mekar. Jadi mekarnya karena adanya rangsang panas lingkungan, bukan cahayanya, panas. Panas itu termo. Kalau untuk menyimpan air supaya tetap panas, termos. Nah, ini termasuk gerak tropisme atau nasti. Iya, ini gerak. Dia kan tidak mendekati atau menjauhi panasnya di mana. Tidak, berarti nasti. Nasti karena rangsang panas namanya termonasti. Yang terakhir, ini adalah stomata, mulut daun yang banyak terdapat di permukaan bawah daun untuk tumbuhan di darat. Kalau tumbuhan air di atas permukaan daun. Tempat keluarnya masuknya udara pernafasan. Akan membuka ketika lingkungan menjadi hangat, bercahaya, kadar airnya cukup. Biasanya pada pagi hari. Pagi hari ketika pukul 8, 7, 8, udara itu relatif lebih hangat, bercahaya, tetapi kelembapannya masih cukup, membuka. Berarti dipengaruhi oleh banyak rangsang. Ada rangsang cahaya di situ, ada rangsang kelembapan atau kadar airnya. Kemudian ada rangsang suhu di situ. Berarti dipengaruhi oleh banyak rangsang. Banyak itu kompleks.
Nah, ini kamu tentukan dulu, tropisme atau nasti. Apakah membukanya itu menuju atau menjauhi rangsang? Tidak. Jadi, pokoknya membuka, menutup itu aja, tetapi membuka menutupnya itu dipengaruhi oleh banyak rangsang tadi. Berarti nasti. Nasti karena dipengaruhi oleh banyak rangsang namanya nasti kompleks. Kita berikut lanjut yang terakhir untuk gerak esionum, yaitu gerak taksis. Taksis itu berpindah tempat. Nah, tumbuhan katanya tidak bisa berpindah tempat. Iya, memang benar. Berpindah tempat yang dimaksud, ingat, gerak tumbuhan itu hanya pada bagian tertentu. Contoh di sini, gerak pindahnya tempat organel sel. Kloroplas di dalam sel tumbuhan, tulisnya tidak jelas di sini, ketika sel disinari. Nah, ini ketika sel disinari, ya. Jadi ini adalah gambar yang seperti batu bata, ini gambar sel-sel. Kloroplas berpindah tempat. Ini termasuk bisa juga diartikan gerak taksis. Jadi taksis itu artinya berpindah tempat. Contoh yang lain misalnya, setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menempel di atas kepala putih, maka sel sperma akan bergerak. Jadi membentuk tabung dulu, nah seperti ini. Jadi benang sari itu digambarkan bulat, tapi bulat seperti debu kecil-kecil begitu, ya. Ketika jatuh di atas kepala putih, akan serbuk sari ini, jadi yang melekat di atas kepala putih ini adalah serbuk sarinya. Serbuk sari ini kemudian membentuk saluran atau buluh, pembuluh. Nah, ini namanya buluh serbuk sari, sebagai saluran untuk bergeraknya sel sperma. Karena di dalam serbuk sari itu ada sel sperma. Sel spermanya bergerak. Menuju kemana? Nanti terus memanjang. Menuju ke sel telur yang ada di dalam bakal biji di sini. Nah, di sini ada dua pengertian di sini. Pertumbuhan buluh serbuk sari ini kan juga bergerak, tumbuh itu menjadi lebih panjang, dan di sini ini bergerak. Nah, gerakan ini disebut dengan gerak. Apakah berpindah tempat untuk pembuluhnya? Tidak. Kalau tidak berpindah tempat, ya bukan berarti bukan taksis. Namanya gerak kemotaksis karena di sini dipengaruhi rangsang zat kimia. Ya, zat kimianya bisa berupa makanan. Ya. Tetapi sel sperma yang ada di dalamnya ini bergerak, berpindah tempat kalau sel sperma. Kalau berpindah tempat namanya taksis. Taksis karena dipengaruhi oleh rangsang zat kimia namanya kemotaksis. Jadi gerak taksis yaitu gerak berpindah tempat. Sebagian atas seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kalau seluruh bagian tubuh tumbuhan itu terjadi pada plankton misalnya, fitoplanktonnya, ya, tumbuhan yang amat kecil hidup melayang-layang di dalam air itu bisa berpindah tempat menuju ke tempat yang ada cahayanya misalnya. Itu berarti berpindah tempat atau taksis. Taksis karena rangsang cahaya, ya foto taksis, tinggal menambahkan aja. Taksis jika mendekati rangsang disebut dengan taksis positif. Sama dengan tropisme. Menjauhi ya taksis negatif. Berarti kalau ini gerak sel sperma menuju ke sel telur karena berpindah tempat namanya taksis. Lengkapnya karena rangsang zat kimia disebut dengan kemotaksis. Ini bisa diartikan kemotaksis positif. Tapi kalau misalnya menjauhi ya kemotaksis negatif. Demikian juga di sini gerak sel sperma pada tumbuhan lumut. Nah, ini karena rangsang zat kimia berpindah tempat menuju ke
alat pembiakan betina yaitu archegonium. Karena pada archegonium itu terdapat ovum atau sel telur. Nah, geraknya ini disebut dengan berpindah tempat atau taksis. Taksis karena rangsang zat kimia, karena ovum itu mengeluarkan zat kimia tertentu sehingga sel sperma sama seperti pada manusia itu. Namanya kemotaksis. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau gerak pertumbuhan bulu serbuk sari tidak berpindah tempat. Kalau tidak berpindah tempat, tapi di sini gerakannya menuju, ya, berarti tropisme. Tropisme karena rangsang sentuhan namanya kemotropisme. Tetapi gerak sel sperma yang ada di dalam bulu serbuk sari ini berpindah tempat. Sel spermanya berpindah dari titik di sini menuju ke sini. Namanya taksis. Taksis karena rangsang zat kimia kemotaksis. Jadi di sini mengandung dua unsur gerak. Kita lanjutkan. Ya, berikutnya kita pelajari gerak pada hewan. Nah, untuk gerak pada hewan ini silahkan dibaca dengan cermat pada buku sekolah, ya. Dibaca dengan cermat, 1-2 kali difahami isinya, saya yakin kalian bisa memahami karena relatif lebih mudah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupi dulu sampai sekian. Selamat belajar, semoga berhasil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.